Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illah wa li syafaati Rasulillah ala hadini ya kulli nadin salihah. Summa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Summa ila hadratin jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin. Summa ila hadratin jami'il malaikatil muqarrabin wal muwakkilin wal malaikatil arsyil azim. ثم إلى أحد جميع الأولياء الله بالخصوص الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ثم إلى جميع مشايخنا بالخصوص الشيخ فاضل الجيلاني قدس الله سره ثم ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu, kita ngaji tafsir Al-Jailani jilid yang kedua surat Ar-Ra'du ayat 19. Nanti disambung dengan Al-Hikam hikmah yang ke-34. Di surat Ar-Ra'd ayat 19 Allah berfirman, ini halaman 525, Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab ulul albab alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab walladzina sabaru btigha'a wajhi rabbihim wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirraw wa alaniyata wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum su'uddar. Allahu yabsudur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata' wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun mir rabbih qul innallaha yudillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalas min qabliha umamul litatsluwa alaihimul ladzi auhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman. Qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Walau anna qur'anan suyyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta balillahil amru jami'a afalam asil ladzina amanu allau yasha'ullahu lahadan nasa jami'a
wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sona'u qari'atun aw tahullu qariban min darihim hatta ya'tiya wa'dullah innallaha la yukhliful mi'ad. Walaqad istuhzi'a birusulin min qablika fa amlaitu lilladzina kafaru thumma akhartuhum fa kaifa kana iqab. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi syuraka kul sammuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bidhahirin minal qaul bal zuyyina lilladzina kafaru makruhum wa suddu 'anis sabil wa may yudlilillahu fama lahu min had lahum 'adzabun fil hayatid dunya wal 'adzabul akhirati asyaq wa ma lahum minallahi min waq. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim ala dzalika minasyahidin. Jadi kita baca satu ruku Ibu ya. Satu namanya itu ya, satu pemberhentian ada tandanya itu di Quran biasanya. Di ayat ke-19 satu ain ya kalau nggak salah namanya. Di ayat ke-19 Allah berfirman, apakah orang musyrik yang enggan mengikutimu dan engkau menerima agama dan enggan menerima agamamu memungkiri itu? Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbik, apakah orang yang mengetahui dan membenarkan bahwa apa yang diturunkan padamu dari Tuhanmu untuk menguatkanmu, yakni sebuah kitab yang mencakup semua isi kitab sebelumnya dari berbagai perintah, larangan, dan perumpamaan simbol dan isyaratnya. Al-haqqu adalah kebenaran yang sesuai dengan realitas tanpa keraguan dan tanpa kebingungan di dalamnya. Kaman huwa a'ma, sama dengan orang-orang yang buta untuk melihat petunjuk yang terlihat dari berbagai penjuru, bahkan ia lebih buta dari itu karena ia kehilangan basiroh mata hati, padahal tidak mungkin memahami berbagai perkara agama dan makrifat keyakinan kecuali dengan basiroh atau mata hati. Innama yatadzakkaru ulul albab, sesungguhnya hanya ulul albab, orang yang menyingkap inti berbagai hal dan menolak untuk hanya mengetahui kulitnya sajalah yang dapat mengambil pelajaran dan memahami berbagai rahasia kitabullah. Alladzina yufuna bi ahdillah, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah, yakni yang janji, jadi mereka yang berjanji pada Allah dan mereka memenuhi janjinya saat dia menebar pandangan cahaya wujud kedatangan kesiapan mereka, wala yang kudunal mitsaq, dan dia tidak merusak perjanjian itu, bahkan mereka menjaganya terus menjaganya selamanya. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala, dan orang-orang menyambungkan dan secara umum bersifat dengan apa yang Allah perintahkan, yakni berbagai perintah, berbagai hal yang diridhoi, berbagai makrifat dan berbagai hakikat, berbagai sifat indah dan berbagai akhlak terpuji untuk disambungkan seperti silaturahim. Wa yakhshawna, dan mereka juga takut atas perbuatan melakukan berbagai hal terlarang, berbagai hal yang diharamkan dan berbagai akhlak tercela. Rabbahum, mereka takut pada Tuhan mereka. Wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka juga takut bukan hanya pada Allah tapi juga takut melanggar perintah dan larangannya. Mereka takut akan hisab yang buruk dan mendapat tempat kembali yang buruk. Walladzina sabaru btigha'a wajhil rabbihim, dan orang-orang yang bersabar bila mereka ditimpa musibah dan diliputi bencana karena berharap keridhaan Tuhan, seraya kembali dan tunduk padanya. Wa aqamus sholata, dan mereka terus menegakkan sholat, bertawajuh padanya dalam berbagai kondisi dan waktu. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan berinfak pada orang-orang fakir yang berhak dari rezeki yang kami berikan pada mereka, serta kami mudahkan, kami mampukan mereka untuk mengusahakan mengumpulkannya. Sirra wa alaniyah, baik sedekah yang sembunyi-sembunyi, yakni dengan cara tidak membuat sang fakir tahu tentang memberi manfaat itu padanya, agar dia tidak sakit dan mengungkit-ungkit dan sikap menyakitkan, maupun sedekah yang terang-terangan,
yakni dengan cara yang membuat sang fakir tahu tentang pemberian itu, supaya sang pemberi mencapai keadaan optimal dalam kehinaan kerendahan dirinya hingga tidak merasa memberi sama sekali. Wa yad'una bil hasanati sayyi'ah, serta orang-orang yang menolak dan menggagalkan keburukan, yakni berbagai sifat dan akhlak tercela dengan kebaikan, yakni dengan sifat terpuji dan akhlak yang menyenangkan. Ulaika lahum uqbad dar, mereka itulah orang-orang yang bahagia dan pada kekasih yang berjanji menepatinya, takut dan berharap, sabar atas balak bencana, ridho atas nasib buruk yang menimpa mereka, bertawajuh pada Sang Maha Pelindung dalam suka dan duka, serta berinfak dari harta mereka kepada kaum fakir demi keridhaan Allah. Mereka itulah yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik. Lahum uqbadar, di akhirat mendapat kesudahan yang baik, yakni berbagai kenikmatan, pahala, ketinggian derajat, dan pemenuhan keinginan di akhirat. Dan di antaranya jannatu adnin tajri, jannatu adni yadkhulunaha. Dan di antaranya yaitu nikmat Allah itu berupa jannatu adn, surga adn, yakni hunian keabadian, mereka memasukinya karena itu merupakan hak mereka. Yadkhuluna wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Dan mereka enggak hanya sendirian masuk situ, tapi juga masuk bersama orang-orang soleh karena kebersamaan dan pendampingan mereka, orang-orang soleh dari orang tua, pasangan maupun anak cucu mereka, serta orang yang bernisbah pada mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan pada saat mereka telah tenang mendiaminya, para malaikat itu masuk sebagai penyambutan dan penghormatan ke tempat mereka dari semua pintu. Para malaikat itu akan masuk dari semua pintu-pintu surga. Para malaikat itu masuk sambil mengucapkan, Salamun alaikum bima sobartum. Selamat pada engkau, semoga keselamatan tercurah padamu, wahai orang-orang yang beruntung dan sukses, atas kesabaranmu di negeri yang penuh dengan cobaan. Fa ni'ma uqbad dar, alangkah nikmatnya tempat kesudahan ini, yakni rumah tempat kembalimu di negeri keabadian serta kesudahan dari berbagai perkaramu, berupa kebahagiaan abadi dan kesenangan yang tanpa henti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sesuai dengan sunnahnya setelah berbicara tentang kesudahan yang baik bagi orang-orang baik, kesudahan yang buruk bagi orang-orang jahat dengan firman Allah. Walladzina yanquduna ahdallah, sedangkan orang-orang melanggar perjanjian dengan Allah yang telah mereka buat di awal eksistensi dan penciptaan mereka, mim ba'di mitsaqihi, setelah diteguhkan, yakni telah dikukuhkan dan dipastikan, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, dan bersama dengan itu mereka memutus hubungan, mengabaikan apa yang Allah perintahkan untuk disambung, misalnya silaturahim, wa yufsiduna fil ard, lalu mereka juga berbuat kerusakan di muka bumi, kedzaliman, penipuan, kebohongan, kesombongan terhadap para nabi dan para wali, serta berprasangka buruk kepada orang-orang yang cinta dan setia pada Allah. Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'uddar. Mereka lah orang-orang mendapatkan laknat, diusir dan terhalang dan ditolak dan hina di kehidupan dunia, dan bagi mereka juga tempat kediaman yang buruk di akhirat kelak. Kemudian manakala penduduk Mekah bangga dengan harta dan permata mereka, serta hawa nafsu mereka dan menghina serta mencela kaum mukmin yang fakir, Allah mendekati mereka dengan kalam yang lahir dari hikmah murni. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah lah yang maha melihat kesiapan hamba-hambanya, melapangkan, yakni memperbanyak dan meluaskan rezeki, dan penyempitannya, yakni menahan dan mengurangi bagi siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya di dunia atas kehendak dan pilihannya serta hikmah dan aturannya. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya. Mereka dengan bangga dan sombong mereka atas harta dunia mereka memiliki, bergembira dengan kehidupan dunia dan yang dipinjamkan serta bersifat sementara dan tak kekal ini. Wa mal hayatud dunya fil akhirati, padahal kehidupan dunia itu jika dibanding kehidupan di akhirat, illa mata, hanyalah kesenangan yang sebentar, tidak pantas dipilih dan tidak pantas dilirik. Wa yaqulul ladzina kafaru, dan karena keburukan watak sifat mereka, orang-orang kafir itu berkata tentangmu, kitabmu dan agamamu.
Laula unzila alai ayatum mir rabbih. Mereka mengeluh mengapa tidak diturunkan kepadanya pada Nabi Muhammad tanda-tanda mukjizat yang mendorong kami untuk beriman dari Tuhannya. Padahal dia mengaku mendapat pertolongan dari Allah serta hasad yang kuat agar kita beriman. Qul innallaha yudillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Katakan pada mereka, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Sesungguhnya Allah yang Maha melihat dan hati hamba-hambanya. Dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki selaras dengan ilmu dan keadilannya atas siapa yang ingin disesatkan serta dihukum olehnya. Wa yahdi ilaihi man anab, dan dia pula yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus berdasarkan kedermawanannya. Segala bagi orang-orang bertobat kepadanya dari lubuk hati karena segala sesuatu dimudahkan untuk tujuan penciptaannya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang mukmin itu hatinya tenang, damai, tentram dengan mengingat Allah yang Maha Esa dan Maha, 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 Maha Esa dan Maha Berdiri sendiri dalam wujud tanpa kegoyangan, keberbilangan dan kebimbangan. Torehan iktibar dan segala selainnya benar-benar telah musnah dan sirna dari kebutuhan hati mereka sendiri. Dari lembaran hati mereka. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, dan ingatlah wahai para pencari kedudukan kasaf dan syafaat dan syuhud, hanya dengan mengingat Allah lah sang pelenyap segala penyadaran, hati selalu tentram dan kokoh di makom hudur, selalu hadir serta selamat dari gangguan angan-angan. Alladzina amanu wa amilus solihati. Orang-orang yang beriman di awal-awal surat dan pencarian tolak mereka dan mengerjakan amal soleh yang mendekatkan mereka pada tujuan mereka, bagi mereka kebahagiaan, kemenangan, kesuksesan, dan tempat kembali yang baik, wa husna ma'ab, yakni pencapaian makom Yusuf yang kasaf, makom suhud yang kasaf dan kasaf. Wah, mulai ngantuk saya ini apa Ibu? Jadi bacanya mulai belehar-belehar ini. Dari pagi ya Pak Ibu, dari sebelum subuh. Kemudian webinar tadi 2 jam setengah, habis itu ke kantor, habis dari kantor briefing sebentar, balik ke rumah lagi ada yang terapi, selesai terapi hampir jam 12, baru istirahat sebentar, diingetin teman-teman, Pak Faiz jadi ngaji, lupa saya, ya Allah, hampir aja saya lupa Pak Ibu. Apa ya, mohon maaf ini ngantuk saya. Kadzalika arsalnaka fi ummatin. Demikianlah, yakni seperti halnya kami mengutus para rasul kepada umat-umat terdahulu berdasarkan sunnah kami yang telah lama. Kami telah mengutusmu juga, wahai Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, kepada suatu umat yang menyeleweng dari jalan kebenaran dan dan pengutusanmu kepada mereka bukanlah suatu hal yang baru. Qad khalat min qabliha umamun. Sesungguhnya sebelumnya telah berlalu beberapa umat seperti mereka yang melenceng dari jalan kebenaran dan jalan yang lurus. Sesungguhnya kami mengutusmu tak lain litatluwa alaihim, supaya engkau membacakan kepada mereka dan menyampaikan kepada mereka, litatluwa alaihimul ladzi auhayna ilaika, menjelaskan kepada mereka tentang Al-Quran yang kami wahyukan padamu, yakni ma'rifat, hakikat, adab, serta akhlak yang diridhoi lagi diterima di sisi kami, yang disimpan dalam kesiapan hamba-hamba kami, agar mereka agar mereka agar meraih luasnya rahmat dan dermawan kami. Wahum yakfuruna birrahman, tetapi mereka karena terjerumus dalam kelalaian dan syahwat malah kufur, ingkar pada Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi dikasih Tuhan malah ingkar, yang rahmat dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Qul huwa rabbi la ilaha illahu. Katakanlah, wahai Muhammad, dialah Tuhanku dan Tuhanmu, serta pendorong urusanku dan urusanmu.
tidak ada Tuhan dalam eksistensi yang patut disembah dan dijadikan tempat kembali, illahu, kecuali Dia. Sang Maha Satu, Maha Esa, Maha Tunggal, tumpuan segala sesuatu dan tak ada lagi sekutu baginya. Hanya padamu, ya Allah, alaihi tawakal tuh bukan pada yang selainmu, saya bertawakal dalam segala urusanku. Wa ilaihi matab. Dan hanya kepadanya lah, bukan kepada selainnya, aku bertobat, yakni berpulang dan kembali. Baik, saya baca chat dulu. Habis ngaji tidur Pak Faiz. Semoga kalau nggak salah bakal di kantor lagi ya Pak Ibu, karena Senin ini hari yang sangat sibuk di kantor. Hmm, terima kasih Bu Fubi. Dan walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal, seandainya saja satu bacaan yang kau baca ini, dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digeser, dipindahkan dari tempat asalnya, au qutti'at bihil ardu au kullima bil mauta. Yang dengan Quran ini tidak hanya gunung yang bergeser, bumi pun dibelah dan orang mati dapat bicara lagi. Lalu itu dibacakan, diperdengarkan pada mereka yang ingkar itu Al-Quran ini, balillahil amru jami'a. Tetapi sebenarnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah yang maha paripurna, maha sempurna. Semuanya milik Dia yang maha suci. Afalam yai asil ladzina amanu. Jikapun iroda dan kehendaknya bertaut dan mewujudkan hal tersebut di atas, niscaya mereka tidak beriman dan tidak mau menerimanya darimu. Karena begitu sesat dan ukurannya dan kerasnya hati mereka. Maka tidakkah orang-orang yang beriman itu yang beriman berputus asa dan hilang harapan terhadap keimanan orang-orang yang berpaling dan menentang itu. Padahal begitu jelas tanda-tanda kekufuran dan pada diri mereka dan bukti-bukti pengingkaran dan dari diri mereka, apalagi setelah mereka orang-orang mukmin mendengar apa yang mereka dengar dari Allah tentang orang-orang itu. Tidaklah orang-orang mukmin mengetahuinya. Anna launa aulasya anna lau yasha'ullahu, bahwa seandainya Allah menghendaki dari irodahnya tertaut untuk memberi petunjuk pada semua manusia, laqad la lahadan nasa jami'a. Ini saya Allah telah memberikan hidayah pada semua orang di muka bumi. Namun nyatanya Dia tidak memberi petunjuk kepada mereka karena irodatnya tidak bertaut untuk memberi petunjuk kepada mereka yang ingkar. Dan janganlah kamu, wahai kaum muslim, mau mukmin berputus asa dari pertolongan Allah dan dari rahmatnya. La yunaz la yanaz la yanazzulu la yanazzulul ladzina kafaru tusibuhum. Lalu orang-orang kafir dan bersikeras pada kekufuran mereka memang adalah orang-orang yang sombong, senantiasa ditimpa dan diliputi musibah besar. La yuzalul ladzina kafaru yusibuhum bima sona'u qari'ah. Dalam mendukung orang-orang kafir itu bersikeras pada kekufuran, tentang dan sombong senantiasa dia lakukan. Bencana besar yang mengguncang mereka, membuat mereka sangat takut disebabkan perbuatan mereka sendiri dan keberhasilan mereka, atau bencana itu terjadi di dalam berbagai kondisi mereka saat bencana menimpa. Au tahullu qoriban min darihim. Mereka hatta ya'tiya indahullah, mereka hingga datang dan janji Allah dijanjikan pada nabi-nabinya bahwa Dia akan membalas dan mengadab mereka dengan adab yang yang adab berat di dunia dan akhirat. Di dunia dengan kemenangan serta keunggulan serta mereka pada
di akhirat dengan berbagai siksaan dan hukuman untuk mereka. Innahu huwallahu la yuhibbul mi'ad. Melaksanakan apa yang dijanjikannya pada mereka untuk membinasakan musuh-musuh mereka, tidaklah tidaklah menyalahi janji. Kemudian janganlah engkau bersedih, wahai Rasul paling sempurna, karena ejekan dan hinaan mereka yang yang serta janganlah kau pedulikan mereka, ketidaksadaran, kesombongan, kelemah, kepongahan mereka dengan harta dan kedudukan mereka. Dan yakinlah demi Allah, walaqadistuzi'a birusulim min qablik. Sungguh para rasul sebelummu benar-benar telah diperolok dengan lebih berat daripada olok-olokan yang kamu terima ini. Fa'amlaitul ladzina kafaru, maka aku beri tenggang waktu pada orang-orang kafir, yakni para pengolok-olok itu yang kafir, sehingga mereka terjerumus ke dalam dan terlena dalam keadaan lalai hingga menjadi angkuh dan gembira. Summa akhadtumu fakaifa kana iqab. Kemudian Allah siksa mereka dengan tiba-tiba, dan dan bagaimana hukumanku terhadap mereka. Alangkah dahsyatnya hukuman itu, dan terhadap mereka ini akan lebih dahsyat lagi hukumannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman huwa qaimun ala nafsi, apakah dia melupakan hisab dan melalaikan hukuman? Memang siapakah yang menjaga, yakni maka siapakah yang sanggup menjaga, yang melihat, mengisap dan memelihara ala kulli syai', bahkan setiap hari yang baik maupun hari yang jahat, mangkasabat, dan mau Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah dia melupakan hisab dan melalaikan hukuman? Afaman huwa qaimun ala kulli nafsin. Memang siapakah yang menjaga, yakni melihat, menghisap dan memelihara setiap diri yang baik maupun yang jahat, untuk meliput min kasabat, serta apa yang diperbuatnya. Jika perbuatannya baik, baiklah balasannya; jika berbuat buruk, buruklah balasannya. Wa ja'alu lillahi, dan apalagi yang keburukan, bahwa mereka menjadikan bagi Allah yang Maha Esa dan tersucikan dari sekutu dan anak. Sekutu-sekutu dari situ dan dari makhluk-makhluknya, padahal Allah Maha Tinggi dan semua itu dengan setinggi-tingginya. Wa ja'alu lillahi syuraka kulsummuhum alam tunabbi'una'u bima la ya'lamu fil ard. Maka sebutlah sifat-sifat Allah, yakni sekutu-sekutunya, dengan nama-namanya, dan dan apakah kamu hendak memberitakan pada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi, yakni dengan nama-nama dan sifat-sifat yang tidak diketahuinya di bumi, bahkan tidak diketahuinya di langit. Ambitorisim ambitorisim minal haqqi, ambitorisim minal qawli, atau kamu mengatakan itu sekedar perkataan pada lahirnya saja secara majasi tanpa mengandung makna hakiki? Bal zuyyina lilladzina kafaru makrohum. Sebenarnya itu terjadi karena orang-orang kafir dan musyrik yang dijadikan oleh setan memandang baik tipu daya mereka, yakni pernyiasatan dan tipuan mereka, padahal mereka tahu kebatilannya. Wasoddu an sabilih, dan di samping itu mereka dihalangi dari jalan yang benar, yakni mereka bermaksud memalingkan kaum mukmin yang bodoh dari jalan, dan tidaklah itu melainkan kesesatan, dan tidaklah hal itu melainkan karena kesesatan mereka pada fitrah asal mereka. Wa may yudlilillahu fama lahu min had, dan barang siapa yang Allah sesatkan, Allah jauhkan dia dari orang itu,
maka baginya tidak ada memberi petunjuk yang dapat memberinya petunjuk kecuali taufik ke jalan yang lurus yang dapat dan tidak ada maka baginya tidak ada pemberi petunjuk yang dapat memberinya petunjuk dan taufik ke jalan yang lurus. Shadaqallahul azim, shadaqa Rasulul Karim, wa ana ala dzalika minasyahidin. Halaman 533 ayat 24. Oh, 34. Masih lanjut Bapak Ibu? Saya ngantuk banget ini. Baik, ada pertanyaan boleh? Kalau ngobrol-ngobrol hilang ngantuknya kali. Tadi saya hampir ketiduran Bapak Ibu, tiba-tiba diingetin sama teman-teman di kantor, Pak Faiz jadi ngaji. Masya Allah. Ya, ya, ya jadi jam 1. Non-stop dari mulai sahur. Kita sambung Al-Hikam ya. Hikmah yang ke-34. Min alamatin nujhi fin nihayatir ruju'u ilallahi fil bidayati. Among the signs of success at the end is the turning to God at the beginning. Satu tanda keberhasilan kita di akhir perjalanan adalah saat kita sejak awal perjalanan sudah berserah, bersandar, berharap sama Allah. Jadi kalau Anda sudah bertekad, Bapak Ibu, ingin sesuatu, maka sandarkan pada Allah. Kita usaha, kita ikhtiar, tapi kita harus selalu bersandar pada Allah. Dan tanda bagaimana nanti kita itu happy ending atau sad ending, berakhir bahagia atau berakhir susah, itu bisa kita lihat dari awalnya. Kalau dari awal sudah berserah pada Allah, sudah tawakal tu Allah, maka bisa diprediksi akhirnya pun husnul khotimah. Tapi kalau dari awal hanya mengandalkan kekuatan diri kita, nggak noleh blas ke Allah, tidak berharap pada rahmatnya Allah, alamat ini. Walaupun awalnya bagus, akan berakhir dengan tragis. Ya. Jadi makanya Bapak Ibu jangan pernah berharap bersandar dari amal kita, tapi selalu bersandar pada Allah. Tetap usaha ikhtiar maksimal, tapi selalu lekatkan diri kita hanya pada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau udah bertekad kuat, tawakal, pasrahkan, sandarkan pada Allah. Kenapa? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena Allah itu mencintai orang-orang yang berpasrah diri. Kalau katanya Rumi, try something different. Surrender. Kamu kan udah nyoba macam-macam tuh, usaha, bisa-bisan, gulung, gomeng, jongkir balik, aru-aruan. Udah macam-macam kan yang kamu lakukan, dan nggak berhasil, ya sudah. Atau kalaupun berhasil, nggak bikin kamu bahagia, try something different. Kalau gitu lakukan, cobain sesuatu yang berbeda. Apa itu? Surrender, pasrah, berserah. Surrender ada lagunya, Bu. I can spend my life in this sweet surrender. Saya rela menghabiskan seluruh hidup saya demi merasakan this sweet surrender. Kepasrahan sepenuh cinta. Kepasrahan yang indah ini, ya Allah. Itu lagu rock, Bapak Ibu, lagunya film Armageddon. Tapi saya dengar itu udah kayak lagu spiritual ya. Jadi bahkan lagu yang mungkin bagi banyak orang itu sensual, bagi saya lagu spiritual ya. I can spend my life in this sweet surrender, gitu kan. Saya rela menghabiskan sisa hidup saya demi merasakan kepasrahan yang sangat indah ini. Di lagu itu sama pacarnya ya. Bagi saya sama Allah. Kalau Anda ingin tahu bagaimana akhir Anda, gampang. Lihatlah awalnya. Seorang arif billah berkata, siapa yang menyangka bahwa ia akan dapat sampai pada Allah dengan perantara selain Allah,
pasti akan putus harapannya. Berharap pada manusia adalah patah hati yang direncanakan. Dan siapa dalam ibadahnya bersandar pada kekuatan dirinya, maka Allah pun nggak mau ngurusi dia. Diserahkan sama Allah pada dirinya sendiri. Sak kapokmu ya, tak enteni kapokmu gitu ya, tak tunggu kapan kamu mentok gitu kan. Ya ini hanya sampai di situ saja dan tidak dapat mencapai bagian-bagian yang hanya bisa dicapai dengan tawakal bersandar diri pada Allah. Hidup saya ini nggak masuk akal lah, kadang-kadang. Gimana kok bisa saya bisa kayak gini ini? Itu kalau berharap pada amal sendiri nggak mungkin, nggak kuat, nggak bisa. Anak saya mau dapat beasiswa, yang itu kalau bayar sendiri di University of Toronto, itu kampus terbaik di Toronto. Tuitionnya saja, uang kuliahnya saja $61.000 setahun, apa itu? Coba Anda hitung, $61.000 itu 700 juta dolar Kanada ya. Setahun. Kali kan 4 tahun, 2,8 miliar. Uang kuliah doang. Nah, turun tuh kota mahal. Biaya hidupnya berapa? Jadi total kira-kira 5 miliar. Lah kalau bersandar pada kekuatan diri masa bisa, Pak Ibu? Ya Alhamdulillah Allah ngasih jalan. Jalannya itu kadang-kadang nggak masuk akal. Yes, itu. Dari dulu saya kayak gitu. Dari mulai ketemu istri, pekerjaan, rezeki, bangun rumah, nyekolahkan anak. Uang saya ini sering nggak sampai 5 juta. Jadi ya semua serba tawakal. Tapi saya nggak berani nyuruh orang kayak gini. Makanya saya ketika ada apa staf saya di kantor ingin niru saya, sampai lu jangan sih, saman perlu nabung. Saya bilang, saman perlu nabung kalau sampean. Jangan 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 ikutin saya dalam hal ini. Saya pendapatan bulan ini kira-kira 80 sampai 90%. Udah ada yang nunggu. Saya kasihkan. Padahal lumayan ini omset kita lagi gede-gedenya di sini. Tapi ya wis nggak apa-apa. Dia lebih butuh untuk bangun rumah. Ya saya kasihkan. Kemudian ada yang mau niru sebentar sih. Apa ya boleh ditiru semangatnya tapi jangan diplek deh. Bisa bahaya, sama juga perlu tabungan, perlu apa persiapan hari tua mungkin. Nah, kalau saya ini karena udah dari dulu kayak gini, udah zaman kakek saya, ayah saya segini semua. Apa lillahi ta'ala sudah. Terserah Allah ya. Jadi gelandangan gitu. Kasarnya begitu Pak Ibu ya. Mati besok enggak apa-apa gitu. Nah, sama kalau nggak siap mental mau niru, nah, bisa gendeng nanti. Kalau nggak kuat. Ya, ada step-stepnya ya, pelan-pelan apa itu. Jadi kalau Anda bersandar pada diri sendiri ya dituruti sama Allah. Saya pikir bisa, saya pasti bisa. Oke, Anda bisa. Tapi Anda nggak akan bisa menembus tirai kegaiban. Nggak bisa meraih hal-hal yang ajaib. Kenapa? Karena hal yang ajaib itu hanya hanya bisa dengan bersandar pada Allah. Pada tawakal itu Allah. Ya, Bapak Ibu. Ini ngomongnya udah mulai ngelantur ya. Sambil ngantuk-ngantuk. Man asrokot Man asrokot bidayatuhu asrokot nihayatuh. 5 ketiga 5. He who is illumined at the beginning is illumined at the end. Siapa yang diterangi cahaya Allah di saat permulaan, maka akan bersinar juga di ujung perjalanan. Bagus ya saya terjemahkannya. Ini saya sendiri apa siapa yang saya lupa ini. Sudah setahun yang lalu. Ini saya sendiri yang nulis atau saya yang ngutip ya? Kayaknya saya nulis sendiri. Atau saya ngutip dari kitab lain. Siapa yang diterangi cahayanya di saat permulaan, maka akan bersinar juga di ujung perjalanan. Siapa yang kuat tawakalnya di saat permulaan, maka akan terus ditolong Allah hingga akhir perjalanan. Sehat selalu Pak Faiz, amin. Habis ngaji tidur Pak, insya Allah. Ngantuk rezeki Pak.
Sehat ya, insya Allah Bu Isti. Sudah Pak, rehat aja dulu. Belum, masih kurang 15 menit ini. Istirahat, besok lanjut lagi. Belum tentu, nanti malam kan nggak tahu ini. Nanti malam ada webinar nggak teman-teman? Ini teman-teman saya hadir nggak ya di kantor? Nanti malam ada webinar nggak? Atau digeser? Atau dibagi udah? Nggak tega lihat abangan tuh. Harus tega, Bu. Saya kok lihat HPP itu sudah nggak tidur 3 hari, nggak tega. Kasihan badannya nggak boleh nyediain kopi ya. Nah itu, kalau ada kopi ya enak ini. Plus gorengan pisang. Waduh, enaknya. Alhamdulillah. Sweet surrender, yes. Orang lain levelnya belum sampai ke situ. Nah itu. Artinya kalau Anda sedang nggak punya uang, nggak gopo lah. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau punya uang, nggak punya uang gopo apa Ibu? Jangan jangan ikut dulu ya. Nanti bisa gendeng apa Ibu? Ditagih istri nanti bingung Anda nanti. Jadi nggak ngantuk. Baik. As you start to walk on the way appears. Nah, ini kalau dalam kata Rumi. Ya. Sudah, kamu melangkah di langkah yang pertama. Nggak usah sampai bisa lihat sampai ujung. Nggak kelihatan kadang-kadang. Kamu melangkah, nanti kan sama Allah dibuka pelan-pelan. Gitu melangkah kelihatan berikutnya. Langkah kelihatan lebih jauh lagi kan gitu. Kayak mobil loh, yuk ada mobil yang sangat gelap, lampunya cuman jarak pandang cuman berapa 10 meter misalnya. Pokoknya Anda jalan kan dia makin lama makin bisa melihat yang lain gitu kan, jarak pandang cuma 10 meter, tapi kalau Anda terus jalan nanti 10 meter lagi, 10 meter lagi, 10 meter lagi, Anda nggak harus bisa lihat sampai ujung. Kadang-kadang gelap apa itu saya juga nggak tahu. Pokoknya ini tekadnya saya, pokoknya berniat semoga bisa melahirkan 5 juta shafter. Sekarang masih 80.000 lagi caranya nggak tahu saya, pokoknya gitu. Kita lihat nanti. Tawakal tuh Allah. Niatnya saya pokoknya ngasih manfaat sampai saya mati kan gitu aja, gampang apa Ibu. Jika Allah menghendaki terjadi sekarang ya alhamdulillah, nggak terjadi ya mungkin jawabannya anak saya nanti. Ya, yang penting udah di setting goalnya gitu. Pantang mundur apa Ibu ya. 2020, oh ternyata nggak nyampe ya udah kita bikin 2030 gitu aja. Jangan susah Pak Ibu. Kan malu Pak udah ngomong 2020 lah, yang bikin kan bukan saya kan Allah. Saya nyampe nggak ya nggak bangga, nggak nyampe ya nggak malu. Kenapa? Karena saya anggap semua ini hanya Allah. Saya cuman wayang, ya. Saya cuman jalankan tugas, nggak lebih nggak kurang. Jadi makanya nggak susah saya. Tercapai ya alhamdulillah, nggak GR, nggak tercapai alhamdulillah, nggak sedih. Kenapa? Wong saya cuma jalankan tugas kok, kan gitu. Saya nggak ada urusan. Tercapai ya nggak bangga, nggak tercapai nggak sedih. Kenapa? Yang penting saya jalankan tugas saya dengan baik. Tercapai nggak tercapai itu urusannya Allah, bukan urusan saya. Ya, Pak Ibu. Karena kalau untuk urusan viral aja, Pak Ibu, hal-hal yang jelek pun viral banyak. Bener ya? Jadi gampang itu. Hikmah ke-36. Tu mas tu di'a fi ghaibis sarair dhahara fi syahadati dhawahir. Berirama ya. Whatever is deposited in the invisible world of innermost hearts is manifested in the visible world of phenomena. Apa yang tersimpan di kedalaman batin akan nampak pada penampilan lahir. Uh, Oke. Okay. Jadi walaupun ada sembunyikan di kedalaman batin Anda, seringkali ekspresi wajah Anda, gerak tubuh Anda, kelakuan Anda itu nggak bisa nipu Ibu. Ya, makanya lie detektor ya. Anda ngomong bohong pun ketahuan. Kenapa? Apa yang Anda sembunyikan di dalam hati itu akan nampak dalam penampilan lahir. Karena lahiriah itu cermin dari batinia. Abu Hafiz berkata, bagusnya adab kesopanan lahir membuktikan adanya adab yang di dalam batin. Rasulullah SAW ketika melihat seorang yang main-main tangannya ketika sholat, maka Rasul bersabda,
Lau khosho'a qalbuhu la khosya'at jawarihuhu. Andaikan khusyuk hati orang ini, niscaya khusyuk juga semua anggota badannya. Ya, jadi yang ada di batin kita seringkali berbicara lebih keras dibanding apa yang nampak di luar. Heart is a sea, language is the shore. Whatever is in a sea hits the shore. Hati adalah lautan samudra, bahasa adalah pantainya. Maka apapun yang ada di dalam laut nanti juga akan sampai ke pantai. Jadi bagaimana hati Anda, seperti itulah gaya bahasa Anda. Ya. Apa yang keluar dari omongan kita itu cermin dari apa yang ada di dalam hati kita. Hikmah ke-33 dan ke-34. Min alamatin nujuhi fin nihaya. Oh, ini yang tadi ya. Sudah. Oke. Ini H10 sudah. Ada waktu 9 menit lagi ya. Kita lanjut ke hari ke-11. Al-Hikam. Itu ada hari-harinya karena itu mengikuti yang kemarin Bapak Ibu. Tahun lalu kan kita pernah bikin ini. Mana Al-Hikam ini? Kalau saya dulu ngaji ini, waduh, ini hatamnya bisa tahun-tahun Bapak Ibu, seminggu sekali, sebulan sekali. Ups, mana ini Al-Hikam? Al-Hikam. Jadi 10 Bapak Ibu ya. 11 sekarang. Dulu hatam ini, Bu. Anda ada di sini yang ikut waktu hatam tahun lalu? 100 hari ya. Makanya hari pertama, hari kedua ini hari ke-11. Berarti udah masuk, udah 10%, udah 11% ini. Ini saya tinggal ngulang aja yang tahun lalu. Wah, saya nggak boleh malas-malasan lah, Mbak Ibu. Ya, walaupun ngantuk, kita jalani aja. Nanti istirahatnya di kuburan, lama. Hari ke-11. Wah, ini panjang, bahasa Arabnya saya skip aja. Langsung bahasa Indonesia aja ya. Hikmah ke-37. Betapa jauh bedanya antara orang yang berdalil adanya Allah menunjukkan adanya alam dengan yang berdalil adanya alam menunjukkan adanya Allah. Yang pertama adalah mereka yang telah mengenal al-haq, yang sudah ma'rifat pada Allah dengan sepatutnya, sehingga dia memandang keberadaan alam semesta ini dari zat yang menjadi asal muasalnya. Sementara yang kedua adalah orang yang belum sampai padanya. Sebab sejak kapan dia gaib sehingga dia perlu dibuktikan dengan adanya alam. Dan kapankah Allah itu jauh sehingga alam ini perlu menjadi perantara menujunya. Jadi bagi orang yang sudah mengenal Allah, ma'rifatullah atau wusul sudah sampai padanya, nggak perlu ada bukti macam-macam. Nggak perlu ada alasan macam-macam. Bukti adanya Tuhan adalah karena gini, begitu. Itu kan bagi orang yang belum nyampe. Ya ada apa Ibu? Adanya alam begini-begini, ini wah, ya itu berarti Anda perlu bukti adanya alam untuk membuktikan adanya Allah. Tapi bagi orang yang udah nyampe, itu adanya Allah membuktikan adanya alam itu. Dibalik. Nggak perlu ada bukti alam. Dulu saya pernah nunjukkan ke kakek saya. Yai, ini loh ada apa? Pohon tulisannya Allah. Ini bukti kekuasaan Allah. Katanya kakek saya. Itu kan bagi orang yang masih ragu bahwa Allah itu nyata. Sehingga butuh ada ini ada kekuasaan Allah ini ada itu lihatin di awan ada tulisan Allah dan lain-lain. Itu kan bagi orang yang butuh bukti-bukti kekanak-kanakan itu untuk sadar untuk bisa merasakan adanya Allah. Tapi bagi orang yang sudah makrifat, yang sudah wusul, nggak perlu ada gitu-gitu. Dia sudah
bisa melihat Allah dengan basiro, dengan mata hatinya, sehingga nggak perlu bukti yang aneh-aneh. Sudah hakul yakin, sehingga nggak perlu bisa lihat dulu, nggak perlu ainul yakin, apalagi ilmu yakin, perlu ada bukti-bukti aneh-aneh untuk merasakan adanya Allah. Karena udah sampai hakul yakin. Sementara orang masih bukti macam-macam supaya yakin hatinya bahwa Allah itu ada, dia masih di taraf ilmu yakin. Yakin karena ada bukti-bukti, karena secara ilmu itu ada sebab ada akibat. Nah, itu masih level pertama. Nanti sampai dia pada di level kedua, ainul yakin, bisa menyaksikan dengan mata batinnya, dan sampai yang terakhir, you experience God. Anda bisa merasakan kehadiran Allah. Nah, itu hakul yakin. Dua level tauhid. Murad itu orang yang dikehendaki Allah. Jadi biasanya orang ini akan majdub, yang ditarik Allah untuk didekatkan padanya. Jadi dia nggak baik usaha, nggak baik ikhtiar, nggak pakai riado, nggak pakai tirakat, tiba-tiba ditarik sama Allah hatinya, sudah. Biasanya jadi majdub orang kayak gini, jadi gila karena Allah. Kelakuannya jadi aneh-aneh, karena udah lupa dengan dirinya, udah nggak kelihatan dunia ini, yang dia lihat hanya Allah. Di semua ciptaan dari paling kecil semut sampai yang paling gede matahari, dia nggak bisa lihat semua itu, yang dilihat hanya Allah. Dia lihat manusia, dia nggak lihat manusia, dia hanya ingat sama Allah. Ini orang sudah mabuk, sudah nggak kenal dunia. Biasanya udah kayak orang gila, udah apa itu? Disebut dengan majdub, ya jadab, majdub itu murad. Karena dia digendaki oleh Allah, ditarik langsung sama Allah. Yang kedua, level murid yang menghendaki Allah. Nah, ini orang yang perlu tirakat, perlu ibadah yang tekun, yang istiqomah. Seorang salik penempuh jalan menuju Allah, yang sedang suluk. Suluk itu perjalanan menuju Allah. Salik itu adalah orangnya yang sedang menempuh jalan menuju Allah. Nah, orang ini bagus, Bapak Ibu, karena dia sedang berjalan menuju Allah, tapi dia masih terhalang oleh dunia, oleh nafsunya, oleh egonya. Karena itu nggak bisa lihat Allah. Dia melihat Allah sebagai sesuatu yang gaib, dan semesta ini nyata. Karena itu mereka berdalil bahwa adanya semesta ini menunjukkan adanya Sang Pencipta. Gitu kan. Dia butuh dalil untuk membuktikan adanya Allah. Karena dia nggak bisa melihat. Sementara orang udah melihatnya nggak perlu apa bukti lagi, yang dia udah merasakan gitu kan. Dua-duanya bagus, Bapak Ibu. Dan dua-duanya nggak bisa memaksakan diri. Nggak bisa kemudian kita pura-pura majdub, gila beneran nanti. Atau udah di level majdub, ya nggak perlu salik, dia udah nyampe, ya sudah, dia tinggal jalani aja terus apa yang jadi karunia Allah itu. Keduanya bisa dibenarkan, hanya saja beda level. Ya. Walaupun bagi para arif billah atau orang-orang yang murad atau yang udah majdub ini, mereka heran. Sejak kapan Allah itu nggak ada atau gaib, nggak kelihatan, sehingga kamu perlu buktikan dengan adanya alam ini. Dan kapan Allah itu jauh, sehingga alam ini perlu menjadi perantara menujunya. Wong Allah itu selalu ada dan selalu dekat dan selalu hadir bagi mereka ini ya. Tapi Anda belum sampai ke sini, jangan pura-pura sampai sini. Saya belum sampai sini ya, Pak Ibu. Cuman baca saya ini. Jadi ya sebuah peringatan. Hikmah ke-38. Liyungfik dzu sa'atim min sa'atihil wasiluna ilaih wa man qudira alaihi rizquhus sairuna ilaihi. Those who are united with him, let him who has abundance spend out of his abundance. Those who are voyaging toward him, and whoever has his means of subsistence straighten. Hikmah ke-38, hendaknya orang yang telah hidup berkelimpahan bersamanya berbagi keberlimpahannya itu. Dan orang yang masih berjuang untuk menggapainya berbagi juga sesuai kemampuannya. Ini surat At-Tolak sebenarnya, Bapak Ibu, tapi ditafsirkan dengan tafsir Sufi. Ayat ke-7. Berbagi ilmu hikmah sesuai kemampuan. Ya. Jadi orang yang sudah sampai sama Allah ya harus berbagi semampunya. Bukan semampu dia, tapi semampu muridnya. Gitu ya.
Sementara orang yang memang masih berusaha menuju Allah ya harus berbagi juga sesuai kemampuan masing-masing. Pemahaman ilmu batinnya itu bertingkat-tingkat, Bapak Ibu. Kita dipersilakan berbagi ilmu sesuai dengan tingkat pemahaman kita dan sesuai tingkat pemahaman audiens. Kadang kita udah sangat paham dan sangat tinggi levelnya, tapi audiensnya level rendah. Ya kita harus merendahkan diri kita supaya levelnya sama, supaya bisa nyambung. Qaulan baligho. Semua nabi itu qaulan baligho, memiliki kata-kata yang nyampe ke hati sang audiens. Nabi Muhammad itu udah level mi'raj, Bapak Ibu. Udah ketemu ruhnya para nabi yang udah meninggal. Toh demikian beliau balik ke bumi gitu. Nabi Idris dulu dibawa sama Allah melihat surga, udah nggak kerasan di dunia, nggak mau balik. Nabi Muhammad diajak jalan-jalan ke surga, lihat neraka, ketemu ruhnya para nabi, masuk ke alam malakut, sampai akhirnya berhadapan langsung sama Allah. Malaikat Jibril udah nggak kuat, sampai saya antar sampai sini aja Nabi. Kenapa? Saya udah nggak diizinkan sama Allah ikut masuk. Ini hanya level Anda yang bisa masuk. Sampai akhirnya masuk di situ Sidratul Muntaha ya. Kemudian dikasih wahyu tentang perintah sholat. Loh, toh demikian, sudah seenak itu, udah ketemu sama Allah langsung, masih mau balik turun demi kita umatnya. Jadi, dan beliau sampaikan dengan bahasa umat. Itulah Pak Ibu, pentingnya kita melihat umat kita ini seperti apa. Walaupun kita udah sampai di level yang tinggi, umatnya masih di level bawah, ya kita harus bisa menurunkan diri kita supaya selevel. Nggak gitu nanti nggak nyambung. Jadi berbagilah ilmu Anda sesuai kemampuan Anda. Yang udah sampai pun nggak boleh ngeremehin yang sebelum nyampe. Kenapa? Karena yang udah nyampe pun belum tentu bisa menyampaikan sesuai dengan level orang-orang normal. Jadi makanya kebanyakan wali itu diem, Bapak Ibu. Nggak banyak ngomong. Nggak banyak cincong. Kenapa? Kalau beliau ngomong nanti orang malah salah paham. Karena apa yang beliau rasakan ini udah beyond normal. Udah nggak normalnya orang. Akhirnya ya mereka diem. Nah, kayak saya yang pendiri Tahfidz Quran itu kira-kira setahun atau 2 tahun sebelum beliau wafat itu diem aja. Padahal sebelumnya orangnya banyak ngomong, sangat ekstrovert kakek saya itu, Yai Daan Basuni ini, pendiri Pondok Tahfidz Quran saya kira yang di antara yang pertama di Surabaya. Beliau ini sahabatnya ayahnya Gus Baha. Nah, kalau Anda tahu Gus Baha, ada fotonya ayahnya beliau itu sahabatnya Yailan, kakek saya. Dulu saya sering diajak keliling soalnya ke kiai gitu. Zaman saya masih SMA, SMP gitu. Ayah saya baru wafat. Beliau ini banyak ngomongnya, Pak Ibu. Jadi ya jadi imam di masjid, tapi juga dagang gitu. Begitu mau meninggal, menengcep, nggak ngomong belas. Ditanya orang cuman senyum. Apa wajahnya itu sudah wajah orang yang kayak nggak hidup di dunia udah. Lihat orang itu senyum aja, ditangis gini. Ya, kalau nggak gini, gini. Sangat sedikit bicaranya sebelum beliau wafat. Ya, jadi eh, kadang-kadang malah repot tapi bahwa saya banyak ngomong ini berarti saya belum nyampe. Karena kalau udah nyampe nggak bisa ngomong apa Ibu. Banyak diemnya. Daripada nanti ngomong salah, orang salah paham, ya terus mending diem. Akhirnya dan juga kayak kita ini udah nggak di alam dunia sudah. Udah tirai-tirai gaiban buka itu bisa kelihatan malaikat, bisa macam-macam. Anda percaya itu? Anda masuk kuburan bisa kelihatan turuhnya orang-orang udah meninggal. Wah, ada yang dikebukin, ada yang seneng. Saya kok sama Habib itu masuk kuburan. Waduh, beliau itu bisa aneh-aneh. Tiba-tiba ngomong sendiri, bisa kasihan Gus orang ini. Kamu doa di sini, kenapa dikebukin malaikat gara-gara dia punya utang nggak bayar itu. Tiba-tiba ngomong gitu. Jadi ini bukan kita hayana, Pak Ibu. Ya emang kayak gitu. Nah, tapi kan ini kalau diomongkan ke orang, jadi kadang-kadang orang salah paham. Dipikir kita apa klon nih, wah ini subhanallah gitu. Enggak. Nabi itu begitu masuk kuburan, kelihatan semua. Yang ini disiksa, yang ini.
enak yang itu. Makanya ucapan salam, Assalamualaikum ya al-kubur itu kan. Ya karena memang kelihatan, bisa ngomong. Itu alam ruh namanya. Belum nanti alam malakut, malaikat. Lah kan repot. Kalau saya ngomong gini kan ada orang salah paham nanti. Jadi mending, mending diem Bapak Ibu ya. Ini mending diem. Makanya kalau saya banyak ngomong gini berarti saya belum nyampe. Saya belum bisa kayak gitu ya. Belum tahu. Ya saya karena saya ini trainer bukan ustadz. Belum sampai ke situ. Jadi pemahaman ilmu batin itu bertingkat-tingkat. Kita dipersilahkan berbagi ilmu sesuai tingkat pemahaman kita dan sesuai tingkat pemahaman audiens kita. Dan don't go where you don't belong. Jangan pergi ke yang bukan wilayah Anda. Kemampuan saya di bidang psikologi agama, maka saya pun berbagi sebatas kemampuan saya ini. Karena jangan tanya soal fikih ke saya, Pak hukumnya ini gimana Pak? Pak hukumnya ini gimana? Ya saya tahu sebagian, mungkin lumayan banyak, cuman saya nggak berani ngasih keputusan gitu. Tanyalah ke Ustadz Anda masing-masing, karena fikih itu tempat banyak perbedaan ya. Beda Ustadz, beda jawabannya. Bisa satu bilang haram, satu bilang halal, satu bilang makruh, bilang sunnah. Semuanya kembali pada Quran dan hadis. Jangan bilang, kalau gitu kita kembali pada Quran dan sunnah, Pak. Waduh, ini omongannya orang baru belajar. Semua ulama itu kembali ke Quran dan Sunnah. Cuman walaupun niatnya kembali itu bisa macam-macam ketemunya. Lah Anda pikir imam madhab 4 itu apa nggak kembali ke Quran dan Sunnah semua? Tapi kenapa kesimpulannya beda-beda? Yang satu nyuruh pakai kunut, satu nggak usah pakai kunut. Satu Bismillahnya pakai, satunya nggak pakai Bismillah atau dipelankan. Ini semua kembali ke Sunnah. Nggak ada yang kembali ke bukan Quran dan Sunnah, Bapak Ibu. Cuman ya itu tadi beda guru nanti kesimpulannya bisa beda. Beda logikanya, beda kesimpulannya nanti. Jadi daripada berdebat, mending saya tanyain gitu, saya bilang nggak tahu saya. Anda tanya aja ke Ustadz Anda. Anda tanya politik ke saya ngerti, saya punya sikap politik, saya juga banyak, banyak baca buku politik. Tapi saya lebih baik no comment. Kenapa? Tempatnya orang berdebat nanti. Saya udah selesai, debat-debat itu udah nggak mau lagi apa ya. Saya mending fokus di bidang saya apa? Healing. Psikologi agama sudah itu bidang saya. Jangan tanya yang lain ke saya akan bilang nggak tahu atau saya nggak mau jawab atau mohon maaf itu bukan bidang saya. Imam Malik ditanya 40 pertanyaan yang dijawab cuma dua. Sisanya beliau bilang nggak tahu, saya belum tahu gitu. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Nah, apalagi cuma saya. Jadi kalau ada ustadz serba bisa, Pak Ibu. Semua pertanyaan dijawab. Lah ini kita harus agak hati-hati. Ini ahli di bidang apa kok bisa jawab semua gitu. Nah, oke ya Bapak Ibu. Hikmah ketiga sembilan. Ah, ini sudah jam 2, jadi kita bahas besok insya Allah ya. Mudah-mudahan nggak lupa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawata wa ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.